Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ummu Arifati Zuhriya Fitria, NIM 081911333031. Tujuan dari video ini dibuat yaitu untuk memenuhi UTS dari fisika komputasi. Baik, jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang periferal yang ada di PC atau smartphone dan juga bahasa pemrograman di web dan juga desktop. Yang pertama ini ada 3 periferal yang akan saya jelaskan. Nah, yang pertama adalah RAM atau Random Access Memory. RAM ini merupakan suatu hardware di dalam komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan berbagai instruksi program. Nah, RAM sendiri ini merupakan tipe penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap, tidak memperdulikan letak data tersebut di dalam memori. Nah, kapasitas RAM ini juga sangat berpengaruh pada tingkat kecepatan proses data atau loading dalam komputer. Jadi semakin besar RAM yang ada dalam komputer itu akan mempercepat proses datanya. Selanjutnya ada fungsi RAM. Yang pertama itu membaca data. Jadi semua data dan informasi akan disimpan dalam hard disk dapat dibuka dengan lebih cepat karena peran dari RAM komputer. Yang kedua ada penyimpanan sementara. Program yang ada dalam komputer yang sedang dijalankan itu akan disimpan sementara dalam RAM. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu, misalnya membuat makalah atau kita mengetik gitu, maka komputer akan menyimpan data sementara. Namun data tersebut juga harus disimpan secara permanen untuk mencegah terjadinya kehilangan karena hal-hal yang tak terduga seperti mati lampu atau tiba-tiba lowbat dan lain sebagainya. Selanjutnya ini ada jenis-jenis RAM. Yang pertama DRAM atau Dynamic RAM. DRAM ini merupakan jenis RAM yang disegarkan atau direfresh oleh CPU secara berkala agar data yang ada dalamnya tidak hilang. Yang kedua ada SDRAM, yaitu Synchronous Dynamic Random Access Memory. Ini merupakan RAM lanjutan dari DRAM, namun telah mengalami sinkronisasi oleh clock system. Umumnya SDRAM ini lebih cepat dibandingkan DRAM. Selanjutnya ada DDR-RAM dan selanjutnya ada RDR-RAM. Nah, ini RDR-RAM ini proses kerjanya lebih cepat umumnya dan lebih mahal daripada SDRAM. Selanjutnya ada SRAM. SRAM ini merupakan jenis RAM yang dapat menyimpan data di dalamnya tanpa harus ada penyegaran atau refresh dari CPU. Jadi jenis RAM ini proses kerjanya lebih cepat daripada DRAM dan SDRAM. Selanjutnya yang terakhir ada EDORAM. Ini merupakan jenis RAM yang dapat melakukan proses penyimpanan dan pengambilan data dalam waktu yang bersamaan. Nah, selanjutnya ada memori. Memori ini merupakan suatu penamaan konsep yang bisa menyimpan data dan program. Terdapat 2 macam. Yang pertama memori eksternal atau memori tambahan yang berada di luar CPU. Nah, yang kedua ini ada memori internal, yaitu yang terpasang langsung pada motherboard atau CPU-nya. Memori internal ini karena bawaan dari laptop atau PC ini memiliki kinerja yang lebih baik daripada memori eksternal yang merupakan memori tambahan. Selanjutnya ada macam-macam pengertian memori. Yang pertama ada first level cache atau L1. Nah, ini merupakan memori internal yang memiliki kapasitas yang paling kecil sekitar 16 KB, tetapi memiliki kecepatan akses dalam hitungan nanodetik. Selanjutnya L2 atau second level cache. Ini kapasitasnya lebih besar dari L1, berkisar antara 256 KB sampai 2 MB. Kecepatan aksesnya sekitar 10 ns. Untuk L1 ini merupakan
memori yang menyimpan data yang paling sering diakses untuk L1. Oke, untuk yang ketiga ada memori modul. Memori modul ini memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Ada yang berkecepatan 60 ns, 60 ns, 10 ns, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada macam-macam memori internal. Yang pertama ada memori utama. Memori utama ini merupakan media penyimpanan dalam bentuk array. Contohnya RAM, ROM, dan lain-lain. Yang kedua ada cache memory. Ini merupakan memori yang berisi salinan sebagian isi memori utama. Jadi memori utama yang digunakan dalam sistem komputer pada awalnya itu dirasakan masih lambat kerjanya dibandingkan kerja CPU atau prosesor, sehingga perlu dibuat sebuah memori yang dapat membantu kerja memori utama tersebut, yaitu cache memory. Jadi sebagai perbandingan itu memori cache ini kerjanya itu lebih cepat 5-10 kali daripada memori utama. Oke, yang ketiga ada prosesor. Prosesor merupakan komponen utama atau otak dari laptop atau komputer. Jadi semua perintah dalam laptop atau PC ini dimulai dari prosesor. Nah, fungsi prosesor secara umum adalah mengolah perintah yang masuk, kemudian dikeluarkan berupa output, yaitu pemberi perintah. Ini ada beberapa merek prosesor. Ada Intel, ini merupakan yang sering banyak digunakan karena lebih tahan panas. Ada AMD, ini juga sering digunakan dan merupakan saingan terbesar Intel, tapi lebih digemari para games dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ada fungsi prosesor. Yang pertama, memastikan komputer bekerja dengan baik. Yang kedua, menjalankan proses informasi pada komputer, memberikan perintah kepada tiap komponen komputer, menjaga performa komputer, menunjang kegiatan spesifik komputer, mengolah perhitungan algoritma, menjaga stabilitas komponen komputer, dan yang terakhir, mendukung kebutuhan spesifik komputer. Nah, selanjutnya ada komponen-komponen dalam prosesor. Yang pertama adalah Control Unit, CU, atau pengatur lalu lintas dan kegiatan data. Pengatur lalu lintas dan kegiatan data yang ada dalam komputer itu seperti input dan output. Jadi aktivitas itu bisa dieksekusi tanpa adanya tumpang tindih dan dilakukan secara teratur. Yang kedua ada Arithmetic Logical Unit atau ALU. Ini merupakan komponen yang melakukan perhitungan aritmatika sesuai perintah yang diperoleh. Perhitungan ini digunakan supaya komputer dapat membaca instruksi dengan benar. Yang ketiga ada Register Unit atau RU. Ini merupakan alat penyimpanan yang lebih kecil daripada memori utama dan memiliki kecepatan akses yang cukup tinggi. Jadi data yang telah diolah oleh CU dan ALU akan disimpan di komponen ini untuk nantinya diolah kembali. Yang selanjutnya ada cara kerja prosesor. Yang pertama, menggunakan ALU untuk melakukan operasi matematis. Yang kedua, memindahkan data dari satu lokasi memori ke lokasi lain. Yang ketiga, mengambil keputusan serta melompat ke instruksi yang lain. Jadi prosesor ini akan menerima perintah dari masukan atau input dari keyboard, mouse, atau penginput data lain yang terhubung dengan komputer atau PC. Setelah itu prosesor akan menerjemahkan perintah tersebut untuk kemudian diteruskan outputnya ke hardware atau software terkait. Oke, baik. Selanjutnya ada bahasa pemrograman. Ada bahasa pemrograman desktop dan web-based. Untuk desktop, saya akan menjelaskan Java, C++, dan Python. Untuk web-based ada HTML, CSS, dan PHP. Baik, ini merupakan deskripsi singkatnya. Java merupakan sebuah bahasa pemrograman umum tingkat tinggi yang dipakai untuk membuat beragam aplikasi. Banyak digunakan oleh programmer dalam pembuatan aplikasi. Yang kedua ada C++. Ini merupakan bahasa pemrograman juga yang sering dibuat untuk membuat aplikasi dan merupakan bahasa pengembangan dari bahasa pemrograman C.
Yang ketiga ada Python. Ini merupakan salah satu bahasa pemrograman yang sangat powerful dan mudah untuk dipelajari. Baik, ini yang pertama ada Java. Ini merupakan beberapa fungsi dari Java. Yang pertama dapat digunakan di berbagai sistem operasi dan bersifat independen. Nah, selanjutnya berfokus pada objek, penggunaan bahasa yang relatif sederhana. Pengamanan Java ini ketat, didukung sistem exception handling untuk memisahkan antara bagian kode normal dan penanganan kesalahan. Daftar library-nya juga ketat. Ini ada beberapa kekurangan dari Java. Yang pertama, relatif lebih mudah didekompilasi. Yang kedua, menggunakan memori yang besar. Selanjutnya ada C++. Ini merupakan beberapa kelebihan dari bahasa pemrograman C++. Kode bahasa C++ bersifat portable dan fleksibel untuk semua jenis komputer. Library-nya juga banyak dan sudah didukung oleh object-oriented programming dan dapat membuat aplikasi grafik prosesor kualitas tinggi. Dan ini merupakan kekurangan-kekurangan dari bahasa pemrograman C++. Karena fleksibilitas penulisan program kadang membingungkan pemakai dan juga bagi pemula akan mengalami kesulitan karena menggunakan pointer dan penerapan sistem tadi object oriented programming bersifat case sensitif atau huruf besar dan kecil dianggap berbeda, jadi harus teliti. Selanjutnya yang ketiga ada Python. Kelebihannya, library-nya luas, open source atau gratis, mendukung Internet of Things yang baik dan juga mudah dipelajari dan mudah digunakan. Selanjutnya ada kekurangan dari Python. Yang pertama, tidak cocok untuk aplikasi mobile, eksekusi relatif lambat, dan kesulitan dalam bahasa lain. Selanjutnya, ini bahasa pemrograman dari web base. Yang pertama, HTML. Ini merupakan bahasa standar yang digunakan untuk membuat suatu dokumen atau halaman web, terdiri dari kode-kode singkat tertentu yang akan ditampilkan oleh web browser. Yang kedua ada CSS. Ini merupakan bahasa pemrograman yang didesain yang berguna untuk menyederhanakan proses pembuatan web. Yang ketiga ada PHP. Ini merupakan website dari berfungsi berguna untuk merubah website dari statis menjadi lebih dinamis dan mengubah konten serta fungsi website yang lebih interaktif untuk keperluan user. Yang pertama, kelebihan dari HTML dapat digunakan pada berbagai jenis mesin komputer yang berbeda dan berbagai macam sistem operasi yang berbeda. Dapat disisipi gambar baik gambar statis atau dinamis. Dan dapat disisipi bahasa pemrograman untuk mempercantik halaman web seperti JavaScript, VBS Script, dan lain-lain. Kekurangannya memiliki tag-tag yang begitu banyak sehingga susah dipelajari untuk pemula. Menghasilkan halaman yang statis, tidak dapat menghasilkan halaman yang interaktif. Selanjutnya ada kelebihan dari CSS. Dapat digunakan untuk memisahkan dalam pembuatan dokumen HTML dan CSS, fleksibel dalam penggunaannya, dan interaktif serta nyaman dipandang. Ukuran file juga relatif kecil sehingga dapat digunakan di semua browser. Kekurangannya dibutuhkan waktu yang cukup lama dalam mendesain dan membuatnya. Tidak semua browser dapat mengertikan kode CSS dengan cara yang sama. Ada beberapa browser lama yang tidak kompatibel dengan CSS. Yang terakhir ada PHP. Kelebihannya open source atau gratis dapat membuat web menjadi lebih dinamis, lebih cepat dan mudah jika dibandingkan dengan ASP dan Java, tidak membutuhkan kompilasi atau compile dalam penggunaannya, dan lain-lain. Kekurangannya tidak ideal jika untuk mengembangkan skala besar, tidak mempunyai sistem pemrograman berorientasi objek yang sesungguhnya, tidak dapat memisahkan antara tampilan dengan logika dengan baik, mempunyai kelemahan security,
dan karena itu kode PHP bisa dibaca oleh semua orang. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak-Bapak dosen yang telah memberikan ilmunya sehingga saya dapat mempresentasikan video ini. Dan saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.